Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Les YouTube channel. Oke teman-teman, sebelumnya salam pramuka. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan pramuka. Nah, kita akan bahas tentang pengetahuan pramuka di materi keempat. Nah, sebelumnya teman-teman sudah pasti banyak tahu apa sih itu pramuka, ngapain aja sih, apa sih dasar-dasar gerakan pramuka. Nah, sudah dijelaskan ya sama kakak di materi 1 atau materi-materi sebelumnya. Yang akan kita bahas pertama adalah kiasan dasar gerakan pramuka. Yang kedua, prinsip dasar dan metode kepramukaan. Yang ketiga, lambang gerakan pramuka. Yang keempat, kiasan lambang gerakan pramuka. Oke, kita lanjut membahas tentang kiasan dasar gerakan pramuka. Nah, pada kali ini kiasan dasar gerakan pramuka yang pertama itu ada siaga. Tentunya kenapa di situ ada warna hijau. Nah, yang kedua itu ada penggalang warna merah, penegak warna kuning, dan pandega warna coklat. Nah, apa sih siaga? Nah, istilah siaga adalah masa penyiagaan masyarakat ketika menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Nah, ditandai dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908. Nah, istilah penggalang itu adalah menggalangkan masa persatuan dan kesatuan pemuda yang ditandai dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Oke, yang ketiga ada penegak. Nah, penegak itu adalah masa menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, makanya diberi nama istilah penegak. Yang keempat adalah pandega. Nah, istilah pandega adalah masa memandangani pengelolaan, pembangunan, dan mengisinya. Jadi dari 4 istilah ini dibentuk dari kejadian-kejadian yang ada di penjelasan berikut. Nah, berikut adalah golongan siaga. Apa sih Kak golongan siaga? Nah, golongan siaga itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada siaga mula, siaga batu, dan siaga tata. Nah, untuk melengkapi tingkatan golongan tersebut ada syarat-syarat kecakapan umum yang perlu dilengkapi. Nah, berikut adalah yang warna hijau adalah syarat kecakapan umum untuk golongan siaga. Nah, apa sih warnanya tanda hijau itu melambangkan sebuah apa? Nah, lambang warna hijau artinya simbol kemakmuran atau kesegaran hidup yang masih tumbuh. Nah, jadi kan masih siaga itu umurnya masih sekitaran SD itu sekitaran 7 sampai 12 tahun. Nah, lambangnya apa? Setelah tingkatan golongan siaga kita sudah melaksanakan. Nah, di bawah itu ada siaga mula, bantu, dan tata. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan SKU atau syarat tanda kecakapan umum, kita akan mendapatkan tanda sebagai berikut. Tanda mula, tanda batu, dan tanda tata. Nah, yang kedua adalah golongan penggalang. Nah, tingkatan golongan penggalang itu ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Nah, SKU-nya adalah bertanda merah. Nah, tandanya juga penghargaan setelah kita melewati tingkatan tersebut juga warna merah karena golongan penggalang. Warna merah adalah kemeriahan hidup yang masih berkembang. Nah, jadi umur SMP itu masih umur-umur berkembang. Jadi sekitar umur 12 sampai 16 tahun. Sekitar masih umuran SMP. Nah, berikutnya adalah golongan penegak dan pandega. Nah, golongan penegak dan pandega ini ada beberapa tingkatan. Nah, kalau golongan penegak
itu ada 2 tingkatan. Yang pertama penegak bantara, yang kedua penegak laksana. Nah, syarat kecakapan umum golongan penegak itu ada warna kuning. Nah, warna kuning itu melambangkan kecerahan hidup menuju keagungan dan ketulusan budi. Nah, jadi untuk golongan tingkatan penegak itu mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU seperti gambar berikut. Bantara dan laksana itu adalah TKU, tanda kecakapan umum. Jadi setelah melewati tingkatan akan mendapatkan TKU, tanda kecakapan umum. Golongan pandega. Nah, pandega itu cuma 1 tingkatannya, yaitu tetap pandega. Nah, pandega kenapa kok warna coklat? Nah, warna coklat ini artinya kematangan jasmani, rohani, kedewasaan hati, dan keteguhan hati. Nah, berikut TKU yang telah melaksanakan syarat kecakapan umum pandega. Dari situ TKU-nya juga berwarna coklat ya. Prinsip dasar dan metode kepramukaan. Nah, apa sih prinsip dasar kepramukaan? Nah, berikut adalah gambar prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan. Nah, kode kehormatan pasti sudah tahu semua kan? Sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Yang B, metode kepramukaan. Nah, metode kepramukaan ini terdiri dari pengalaman kode kehormatan pramuka. Nah, learning by doing. Jadi kalau pramuka itu tidak pernah jarang untuk mengajarkan tentang materi. Jadi lebih banyak ke praktek. Jadi belajar sambil melakukan. Nah, itu di dalam metode pembelajaran gerakan pramuka. Yang ketiga, kegiatan menantang. Jadi pramuka itu suka kegiatan yang menantang. Nah, selanjutnya kegiatan di alam terbuka dan sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah putra maupun putri. Jadi pramuka itu metodenya itu sering kegiatan di alam terbuka, sistemnya itu tanda kecakapan. Setelah itu sistem satuan terpisah putra putri harus tetap terpisah sekalipun dalam kegiatan itu bersama, tapi dalam satuan terpisah. Nah, oke. Apa sih lambang gerakan pramuka? Dari kemarin belum dijelaskan ya. Lambang gerakan pramuka. Nah, lambang gerakan pramuka itu adalah tunas kelapa. Nah, seperti berikut. Yang warna hitam ini adalah lambang gerakan pramuka. Tunas kelapa. Nah, tunas kelapa adalah tanda pengenal organisasi gerakan pramuka yang bersifat tetap. Nah, jadi tunas kelapa itu lambang organisasi pramuka yang bersifat tetap. Jadi di mana-mana itu logo gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Diciptakan oleh siapa? Nah, diciptakan oleh R. Sunarjo Atmodipuro. Nah, seorang pegawai tinggi Departemen Pertanian yang juga tokoh gerakan pramuka. Nah, kapan sih lambang ini dipergunakan pertama kali? Nah, lambang ini dipergunakan pertama kali pada tanggal 14 Agustus 2021. Nah, ketika Insinyur Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional. Jadi, Hari Pramuka dilambangkan pada tanggal 14 Agustus 2021. Nah, tanda pengenal tetap. Jadi lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap yang menghiaskan cita-cita setiap anggota gerakan pramuka. Nah, jadi sebelum membentuk sebuah logo itu sudah dicerminkan anak pramuka bahwa harus sama seperti pohon kelapa. Nah, apa sih kiasan dari lambang gerakan pramuka ini? Artinya apa? Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, kiasan lambang pramuka mengandung arti yang pertama, buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Nah, jadi buah nyiur yang masih kecil yang dikatakan tumbuh itu bisa dinamakan cikal.
mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau bisa dibilang tunas penerus bangsa. Nah, kenapa kok bisa ngambil hiasan dari pohon kelapa atau tunas kelapa? Nah, buah kelapa itu tahan lama, dalam artian orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan bulat. Jadi anak pramuka harus jasmaninya kuat, rohaninya kuat dan ulet. Yang kedua, nyiur dapat tumbuh di mana saja. Ini mengartikan bahwa anggota pramuka harus mampu beradaptasi dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Dan juga yang ketiga, nyiur tumbuh menjulang tinggi. Jadi artinya anggota pramuka mengandung harus memiliki cita-cita yang tinggi. Yang keempat, anggota nyiur, akar nyiur kuat, yang mengartikan bahwa anggota pramuka harus berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Nah, itu gerakan pramuka. Nah, yang kelima, nyiur pohon serbaguna, yang mengandung arti anggota pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Nah, jadi yang kelima, nyiur pohon itu serbaguna. Jadi daunnya bisa berguna, batangnya juga bisa berguna. Intinya yang ada di pohon kelapa atau pohon nyiur itu bisa berguna. Buahnya juga bisa berguna. Nah, dalam artian anggota pramuka harus berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, dalam kiasan lambang gerakan pramuka mungkin banyak persepsi yang berbeda dari berbagai kalangan. Nah, tapi intinya adalah pohon kelapa mengandung dari beberapa manfaat berikut. Oke, ini lambang gerakan pramuka, yaitu tunas kelapa. Jadi kalau sudah ada gambar atau logo seperti berikut, itu adalah anggota gerakan pramuka. Jadi teman-teman bisa memahami sendiri ya. Jadi arti lambang dari gerakan pramuka itu seperti ini. Nah, oke, biasanya lambang gerakan pramuka itu diwarnai dengan warna hitam ya, karena sebuah logo. Terus juga biasanya pakaian pramuka di Indonesia itu adalah pakaian pramuka yang berwarna coklat. Nah, kenapa sih kok berwarna coklat? Nah, itu berwarna coklat karena banyak berbagai persepsi yang mengartikan bahwa ini, menurut persepsi saya, itu adalah kenapa kok berwarna coklat, karena kulit Indonesia mayoritas adalah warna coklat. Nah, apakah semua internasional memakai baju coklat? Tidak, karena dari Singapura, Malaysia itu bajunya berbeda-beda. Nah, kalau di nasional Indonesia itu adalah baju yang berpakaian warna coklat. Jadi kalau bajunya coklat muda, bawahnya itu adalah coklat tua. Seperti itu. Jadi bawahnya itu coklat tua dan atasnya adalah coklat muda. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi yang keempat. Apabila ada pertanyaan, bisa di komen di bawah ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.